Maaf, dengan Ibu Mei Kristiana. Oh, Pak Andi Ya, ya? betul Bu. Maaf Bu. Silakan Bu, silakan Bu. Jangan sungkan Bu. Saya mohon maaf nih Bu. Malah udah disiapin semua. Iya. Iya. Boleh minum dulu Pak? Iya, makasih Bu. Ya, saya minum dulu deh. Ya, jadi saudara, ini pribadi yang sempat saya sampaikan di awal, siapa yang akan saya temui. Nah, beliaulah orangnya. Jadi Bu Mei, iya. Saya tuh udah nonton kisah nyata Ibu loh. Terus terang mungkin saudara kalau belum nonton, saudara harus nonton juga ya. Dan ini terima kasih banyak Ibu sudah berkenan untuk kita bisa ngobrol-ngobrol. Iya. Boleh ya Bu ya? Iya. Bu Mei, kalau saya mulai dengan satu kata Bu ya. Mohon maaf, mohon izin nih, pelakor. Iya. Ya, secara umum kan pelakor itu adalah mengambil apa yang bukan menjadi hak miliknya. Karena ada satu kata mencuri, artinya dengan mencintai suami orang lain. Pernah nggak Bu kepikiran bahwa Ibu tuh akan seperti itu gitu loh pada awalnya? Di awal saya nggak pernah berpikir seperti itu, cuma pada sudah terjadi dan pada akhirnya saya memahami kok kayak gitu ya gitu. Kok saya bisa ketemu dengan orang yang lebih tua gitu. Pada saat Ibu akhirnya menjalani dengan Bapak, Ibu sempat terpikir nggak bahwa status Ibu akan dipandang pandangan atau stigma yang tidak positif oleh masyarakat umum, yaitu dengan istilah pelakor tadi atau merebut suami orang? Saya tahu benar gitu bahwa itu nggak baik. Saya tahu benar. Jadi ya itu, saya berhubungan dan pada akhirnya keluarga saya tahu. Keluarga saya sempat melarang, tidak boleh dan memarahi saya gitu. Saya nggak berpikir panjang, saya mulai bungkusin baju, saya mulai kabur dari rumah. Orang lain banyak mencibir saya gitu. Saya cuma satu berpikir bahwa saya nggak peduli orang lain. Yang penting saya melihat dia mencintai saya dan saya cinta sama dia. Cinta yang besar kepada Pak Heri itu mampu untuk meluluh lantakan setiap batasan-batasan itu ya. Bahkan sampai Ibu pun tidak menuntut status itu. Saya nggak mau karena saya tahu saya salah. Saya yang datang di dalam kehidupan mereka. Saya hanya bisa bertahan dengan hanya menghadapinya dan menyikapinya dengan nangis, berdoa. Cuma itu. Saya tertarik nih, nangis dan berdoa. Iya. Biasanya orang itu udah langsung udah nggak kepikiran sama Tuhan, dia akan hanya lakukan apa yang dia bisa lakukan karena udah terlanjur. 2 tahun saya tidak menginjak gereja waktu mulai dengan dia, dan itu cukup membuat saya tidak layak di hadapan Tuhan. Maaf Bu, ini ada tisu. Silakan Bu ya. Kadang dalam kesendirian saya butuh Tuhan gitu. Tapi saya kadang malu di depan banyak orang. Tapi pada akhirnya ada seorang teman mengajak saya kembali, yuk ke gereja, dan akhirnya saya kembali di gereja. Yang saya lakukan hanya bisa menangis dan kadang berdoa. Saya cuma bilang sama Tuhan, sakit Tuhan. Waktu saya merasakan sakit, saya dapat pemahaman dari Tuhan bahwa rasa sakit yang kamu alami jauh lebih sakit dia rasakan. Dan saya tahu benar itu. Saya berpikir begini, Tuhan, saya seorang ibu rumah tangga biasa. Ya. Kalau saya bisa sama dia Tuhan, terus kita gimana Tuhan? Itu yang saya tanya. Dan satu yang saya salut dengan Tuhan adalah Tuhan gak pernah paksa saya. Jadi di perjalanan saya gak ngerti, awalnya saya gak ngerti. Tapi waktu saya masuk di ruang doa, 1 kali, 2 kali, tiba-tiba telinga saya terbuka, pandangan saya terbuka, dan Tuhan mulai jabarkan satu persatu. Yang
satu kata yang menyentuh saya dan pada akhirnya saya berubah. Tuhan cuma katakan, aku mengasihimu. Dan Tuhan kasih gambaran. Kamu berdoa, tapi sebentar kamu melakukan dosa di hadapan. Itu perkataan yang menyentuh saya dan akhirnya saya menangis seperti biasa, tapi tangisan saya yang ini beda. Apa bedanya, Bu? Boleh diceritakan, dijabarkan? Bedanya, yang lalu saya mungkin menangisi rasa sakit. Pada saat momen itu saya menangis karena Tuhan membuka banyak hal. Apa yang kamu lakukan sia-sia gitu. Dan Ibu justru merasakan bukan dipermalukan sama Tuhan ya, Bu? Bukan. Tuhan menyentuh saya di titik terendah saya. Wow. Saya berkata kepada Tuhan, oke Tuhan, saya mau bereskan semuanya di hadapan Tuhan. Dan di situ Tuhan mulai kerjakan cepat. Pada akhirnya saya punya penghasilan. Dari situ saya melihat bahwa Tuhan gak main-main dengan apa yang Dia katakan. Itu sebabnya Ibu mengatakan Tuhan tidak memaksakan Iya. kehendaknya. Benar. Tapi ketika Ibu sepakat mengatakan bahwa baik, saya akan lakukan. Disitulah momen di mana Tuhan langsung meletakkan setiap pekerjaan tangannya. Iya. Ya, Dia turut bekerja dan segala sesuatunya. Iya. Dan buat anak-anak pun, waktu saya mengambil keputusan, saya cuma katakan kepada mereka, Mama mau ambil keputusan karena Mama tahu kebenaran dan itu membawa perubahan yang baik buat mereka. 2008 ya, saya pisah dengan Pak Heri. Pada saat saya mengambil keputusan, jadi saya ada rekonsiliasi, saya datang dia, dan saya katakan saya minta maaf. Ibu datangin, Ibu memberikan satu langkah pertama lebih dulu berarti? Iya. Ibu yang mengunjungi beliau? Iya, saya datangin dia dan saya katakan saya minta maaf buat apa yang saya lakukan, mungkin bukan hanya mungkin tapi menyakitkan buat Mbak. Saya mau kembali kepada Tuhan dan melayani Tuhan. Saya kembalikan suami. Dari situ saya melihat bahwa beban yang selama ini mungkin di saya juga di istrinya. Pastinya. Karena Terlepas. setelah ibu Iya. kunjungin, akhirnya leganya sama-sama ya, Bu? Iya, di perjalanan waktu sampai sekarang pun kadang ada sesuatu yang Tuhan buka, Tuhan bongkar lagi gitu ya. Iya. Dan sudah waktunya saya fokus dengan Tuhan. Oke, saya rasa saudara mungkin sudah mulai terjawab kan pertanyaan-pertanyaan tadi, ya kan? Dan memang ini di luar batas pemikiran manusia. Cara Tuhan bekerja tuh adikodrati, gak bisa terselami. Tapi buktinya ini. Tapi mungkin saya pengen banget ngebuktiin juga satu hal. Saya pengen lihat, Bu, terus terang. Maafkan saya kalau bukan saya tidak percaya. Tapi bagaimanapun juga apa yang Ibu sampaikan, saya rasa itu adalah hal yang memang bisa dipertanggungjawabkan dan akuntabel lah, kira-kira seperti itu. Ibu bisa mengimplementasikan yang namanya kasih itu seperti apa, dan Ibu sepakat, Ibu pun juga nggak fokus di situ terus. Itu juga yang membuat Ibu kuat akhirnya sampai hari ini. Benar. Ya kan? Nggak peduli orang mau ngomong apa, dibilang munafik, ala bohong apa. Yang penting Ibu lakukan apa yang bisa Ibu lakukan. Goalnya kan mereka harus berhenti kan. Kalau mereka di statusnya adalah pelakor, berhenti nyuri lah gitu ya, ibarat seperti itu. Oke, Ibu masih sanggup, Bu, kalau saya ajak ke satu tempat? Saya tadi minta izin sih sama produser saya. Saya mau ngajak Ibu ke satu tempat. Ini di luar dari rencana, tapi jujur ini kamera akan ikut. Saya akan ajak Ibu ke satu tempat. Boleh. Boleh, Bu ya? Baik. Jadi saudara, kalau penasaran lebih baik ikutin aja karena ini tempatnya asik.